1 Tawarikh pasal yang ke-13. Ayat ini ayat yang ke-14. 1 Tawarikh pasal 13 ayat ini ayat yang ke-14. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan itulah sebabnya maka Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Tabut Allah itu kan berbicara tentang hadirat Tuhan. So Allah berdiam di tabut Allah. Kalau Tuhan ingin berbicara kepada Musa, maka Musa harus masuk ke ruangan Maha Suci, datang ke tabut Allah, dan di sana Tuhan berfirman. Dan sekarang rumah Obed-Edom terbuka bagi tabut Allah itu. Dan itu sebabnya Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Sama seperti kita ibu bapak. Kalau kita membuka hati kita rindu hadirat Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka dia memberkati kita. Di ayat tadi dikatakan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Bukan hanya Obed-Edom yang diberkati. Kalau kita buka hati kita bagi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan, maka Tuhan bukan hanya memberkati kita. Firman Allah katakan dia juga memberkati keluarga Obed-Edom. Siapa aja keluarga kita? Siapa saja keluarga kita? Suaminya masuk keluarga enggak? Istrinya masuk keluarga enggak? Kalau anak-anak kita masuk keluarga enggak? Orang tua kita bagaimana? Saudara kita bagaimana? Ipar kita? Sirih kita? Nini bulan kita? Nini tudung kita? Kempu-kemputa? Diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat sesuai dengan apa yang sering kita dengar dalam firman Tuhan, bahwa dalam hidup kita itu mempunyai dampak yang luas, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang lain. Oleh sebab itu, sebenarnya dalam hidup ini yang paling utama ialah bagaimana membuat hati kita itu siap, supaya Tuhan senang tinggal di hati kita. Saudara pernah tinggal di satu rumah dan saudara tidak senang di rumah itu? Pernah. Kenapa? Banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita. Kira-kira kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, senang dia enggak? Udah masih banyak di situ kutu-kutunya. Kalau kita siapkan hati kita, hidup kita, dan Tuhan tinggal dengan senang dalam hidup kita, Dia Allah berkata, Dia akan memberkati kita, Dia akan memberkati keluarga kita, dan justru di ayat tadi Dia berkata, dan segala yang dipunyainya. Apa saja yang kita punya diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Apa saja yang kita punyai? Apa saja yang kita punya? Ladang, rumah, mobil, baju, kucing, anjing,
kacamata, pakaian, kosmos. Tahu kosmos? Tempat beras. Pokoknya asal milik kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita punya mobil sewa, selalu banyak sewa. Orang pikir, wah itu bagus mobilnya, rezeki. Dia beli mahal, kita beli 30 juta, dia beli mahal. Dia mau jual 50 juta, dia mau beli 50 juta, kita jual sama dia, di jalan kan nggak ada yang naik. Kenapa? Karena bukan milik kita lagi. Ada mobil orang, nggak ada yang naik. Dia beli 30 juta. Udahlah, ruginya begini. 15 juta pun jual lah. Kita beli, baru kita beli. Banyak sewanya. Kenapa orang? Kenapa? Kenapa dia mengalah berjanji? Dia bukan hanya memberkati kita, dia bukan hanya memberkati keluarga kita, dia memberkati segala sesuatu yang ada pada diri kita. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Tuhan memberkati Obed-Edom dengan luar biasa? Bukan hanya dia, tapi keluarganya dan segala sesuatu yang ada padanya diberkati. Kenapa? Oleh karena Obed-Edom mau menerima peti perjanjian di rumahnya dengan risiko. Sekali lagi, Obed-Edom mau menerima peti perjanjian di rumahnya dengan resiko. Bukan mudah. Sebab kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa waktu itu peti perjanjian mau dibawa dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Dan peti itu dinaikkan oleh Raja Daud ke atas satu pedati yang baru, dan pedati itu berjalan, lalu di tengah jalan lembunya cenus. Lembunya tergelincir dan peti itu mau jatuh. Dan salah satu imam yang bernama Usa, dia mengulurkan tangannya. Dan di ayat yang ke-10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya pada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Rupanya tabut Allah itu nggak boleh dipegang, karena Usa memegangnya, dia mati. Ayat 12, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Kenapa? Karena takut. Sebab siapa yang memegang tabut itu akan mati. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Daud dia. Sebab siapa yang memegang tabut itu mati. Ibu bapak, kalau siapa yang pegang mimbar ini mati, siapa yang pegang mimbar ini mati, mau nggak saya nitipkan mimbar ini sebulan di rumah bapak? Terus apa sebulan aja, mau nggak? Tapi siapa yang megang mati. Gimana? Sebulan aja taruh mimbar ini di rumahnya. Mau? Mau? Hanya ada dua jalan keluar. Satu menolak, tidak mau. Satu lagi menerima, tapi kawali, jagai, dijaga, supaya jangan ada yang memegang. Pilih mana? Menolak atau terima tapi dijaga? Obed-Edom memilih menerima. Biarpun ada resiko.
Tidak apa-apa, sebab dia tahu itulah hadirat Allah. Dia tahu Tuhan berdiam di sana. Inilah yang dinamai dengan kesetiaan. Apa arti setia? Menggenggam kasih tahu hai. Bagai begitukah setia bertahan dalam hal-hal yang enak? Tidak, setia itu artinya tahan menderita. Rela bertahan di tengah-tengah kesulitan. Apapun resikonya dia rela bertahan. Itu arti setia. Tapi terlalu banyak orang-orang Kristen yang tidak mau mengambil resiko. Siapa di antara ibu bapak yang saat ini sedang menanam jagung di ladangnya? Ada coba kasih. Mas saya banyak bukan pada pinggir-pinggir di sini pun ada. Satu ladang itu semua yang tanam jagung. Ada kan? Enggak ada. Ada juga. Memang sebenarnya yang paling enak tanam jagung. Kalau rugi pun ruginya nggak banyak. Ngurusnya pun nggak gitu capek. Cuma dua ke kelas dulu jauh ini. Aku ikut dari Muang, aku ikut dari Muang tentang jauh dari Suali. Malah belajar dari Sikona. Rugi pelan malah. Dijawabnya bentuknya pelan-pelan katanya. Kita saja yang menanam sesuatu tahu kita. Mana lebih banyak risikonya, tanam jeruk atau tanam jagung? Mana lebih banyak risikonya, tanam kol atau jagung? Mana lebih banyak risikonya, tanam tomat atau jagung? Mana lebih banyak risikonya, tanam sapi atau jagung? Semuanya lebih banyak risikonya. Kalau gitu, pilihlah yang tidak banyak risikonya. Tanamlah jagung. Tapi ternyata bagi orang-orang yang ada modalnya, dia lagi suka menanam sesuatu yang besar. Resikonya kenapa? Karena resiko yang besar itu akan mendatangkan untung yang besar. Itu yang dilakukan oleh Obed Edom. Dia bersedia, ya, ku jaga supaya anak-anakku jangan pegang. Ada resiko, memang tidak apa-apa. Dan itulah akhirnya yang menyebabkan dia diberkati oleh Tuhan. Baca firman Tuhan. Semua orang yang diberkati secara luar biasa oleh Tuhan selalu yang siap menanggung risiko. Ingat janda Sarfat. Ada mujizat bukan dalam hidupnya. Tepung yang sedikit gak habis-habis. Minyak yang sedikit gak habis-habis. Oh, luar biasa. Itu mujizat yang sangat luar biasa. $20,000 lagi siap bahasa cuti adalah kering-kering. Monggo jore. Dukur mau terus harga 100 juta. Ini mereka jelang barang $20,000. Labis terbuka. Ini labis terbuka. Cukup nih, nak kering-kering. Nggak habis-habis. Itu kan mujizat yang besar. Kok bisa ada sahabat itu mengalami mujizat yang begitu luar biasa? Karena dia siap menanggung risiko. Karena waktu Elia berkata, berikanlah kepadaku. Dia berkata, tinggal ini satu piring. Kalau ibarat nasi, tinggal satu piring nasi kayak ini. Ya kasih aja sama nama Elia. Dan dia siap menanggung risiko kelaparan. Dan waktu dia menyerahkan apa yang dia miliki, dari sana timbul mujizat-mujizat dalam kehidupan. Ini yang dinamai kesetiaan ibu dan bapak. Ikutlah Tuhan dengan setia. Apapun resiko yang harus kita korbankan untuk mengikut Tuhan, kita rela dan percayalah Tuhan tidak akan merugikan kita. Dia akan memberkati kita secara luar
Tapi banyak orang tidak mau mengambil resiko. Makasih Tuhan usul, rila jauh loba, rila loba jauh. Nggak besar resikonya. Ya, tapi hidupnya begitu. Tak lihat orang-orang yang berhasil, ada orang-orang yang berani mengambil resiko. Dan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita selalu berdiri di persimpangan jalan. Coba ibu bapak, kalau ada satu waktu di mana hatimu bimbang, apa yang harus kukerjakan? Pilihlah, meskipun ada resiko, asal sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, lakukanlah. Maka di sana akan ada mujizat yang besar terjadi. Waktu anak saya paling besar, dia lahir tahun 72. Kami panggil bidan ke rumah. Dia lahir di rumah. Lalu sudah 3 hari dia merawat istri saya dan anak saya. Hari keempat, pagi-pagi istri saya bilang kepada saya, Pak, hari ini hari terakhir bidan datang. Saya bilang, ya. Lalu istri saya bilang, kalau ini hari terakhir mesti bayar. Oh ya? Saya tanya berapa? Istri saya bilang 4.000. Itu tahun 72. 4.000 mesti dibayar kepada bidan Mama Citra. 4.000. Tapi saya nggak punya uang. Baru-baru membuka pelayanan di Sukamangkut, tidak punya uang. 4.000 aja nggak punya uang. Jangankan 4.000, 500 perak pun nggak ada. Bagi saya waktu itu, kalau ingin dapat uang 4.000 tidak sulit. Nggak sulitnya bagaimana? Asal saya turun dari, sebab kami tinggal di rumah yang 2 tingkat. Di bawah ibu saya tinggal, saya di atas. Asal saya turun dari loteng ke bawah dan datangi ibu saya, dia bilang, Nenek kita sedih 4.000 menggelar bidan. Pasti ibu saya akan kasih. Sebab itu cucunya yang pertama yang dia lihat, dia sangat senang dengan cucunya itu. Sedang kalau Bu minta 4.000 pasti dia kasih. Tapi ibu saya berutarigan, kalau berutarigan sering apa kan, ngomel, cerewet. Pasti waktu dia kasih itu, Tuhan, kau bilang minta uang sama aku juga. Pasti keluar ngomongan gitu. Kalau begitu kan ada sensasian kan. Oh, saya berdiri di persimpangan jalan, antara lari ke bawah minta kepada ibu, atau mencoba satu resiko yang lain apa? Dengan tidak usah minta ibu, minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi waktu saya tidak banyak. Karena waktu itu kira-kira jam 8 pagi waktu istri saya berkata pada saya, dan jam 12 bidan harus dibayar. Hanya ada waktu 4 jam. Tapi saya belajar seperti apa yang Obed-Edom lakukan. Saya belajar seperti apa yang janda Sarfat lakukan. Mencoba sesuatu yang ada risikonya. Saya bilang kepada istri saya, ayo kita berdoa. Dan kami berdoa, Tuhan, tolonglah. Kami perlu uang 4.000 Tuhan. Tolonglah kami supaya tidak usah kami minta sana kemari, sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Dan setelah saya berdoa, saya turun ke bawah. Saya berdiri di kaki 5 rumah, berdiri. Di hati saya sedang ada peperangan. Tapi waktu saya berdiri, pegawai kantor pos lewat. Dapat apa? Ini ada whistle untukmu. Hari itu saya menerima whistle dari seorang
yang sebelumnya tidak pernah memberi. Pada hari itu, saya terima besok, saya lihat ada besok 5.000 rupiah. Oh, saya pegang besok, saya lari ke tempat saya tulis. Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Jangan khawatir. Ibu bapak tahu berapa hari yang lalu dia menggerakkan orang yang mengirimnya itu. Pasti bukan hari itu, bukan? Karena hari itu saya terima. Seminggu yang lalu dia sudah gerakkan orang. Cuma dia nggak beritahu saya. Kalau dia cuma kasih tahu saya, gue setelah aku kirim seminggu yang lalu, kan nggak usah gelisah hatiku, ya kan? Kita sering begitu, Tuhan sudah sediakan pertolongan, tapi hati kita gelisah dan kita tertarik jalan pintas, jalan potong. Akibatnya mujizat Tuhan tidak terjadi. Belajar, ibu bapak. Kalau di hadapan kita ada resiko, ada sesuatu yang kadang-kadang kalau kita jalani mendebarkan, jalani saja. Pakai nama Tuhan. Mau tidak mau, Tuhan terpaksa menghormati namanya. Pernah kepada satu orang bilang, adik pas di sini atau di mana ada bangunan. Kalau perlu apa-apa ambil aja di situ. Saya tunjukkan satu kedai. Lalu dia ambil, saya bayar. Satu hari enggak saya suruh pun dia ambilnya. Waktu saya kesini dia bilang, Pak ada bon bapak katanya. Hah? Iya, ini dipakainya nama bapak. Oh iya. Kan saya bisa bilang, nggak adanya aku suruh. Kan bisa, tapi karena saya menghormati namaku. Karena namaku udah dipakai oleh orang itu, saya bayar nih. Cuma lain kali kalau dia minta jangan kasih lagi. Yang dia ambil itu aku bayar. Kenapa? Karena aku menghormati namaku. Tuhan menghormati namanya. Amin. Dan kalau kita pakai namanya, dia akan menghormati orang itu. Jadi kalau ada di keluarga saudara, di tetangga, kawan-kawan, kalau ada sakit, jangan panggil pendeta. Amin. Jadi jangan panggil pendeta, panggil nama Yesus. Teman Yesus. Kau pakai namamu ini, hormati namamu Tuhan. Kalau enggak, kau yang malu. Dalam nama Yesus sembuh, Tuhan akan menghormati namanya dan akan membuat mujizat. Dan karena Obed-Edom berani menanggung risiko, akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Inilah kehidupannya kita inginkan, bukan apapun diberkati. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, kalau pergi ke Samosir itu, makan gitu. Baru segera kita makan, udah diambil orang piring kita, kasih lagi piring baru, orangnya lagi. Kita makan sedikit diambilnya lagi. Kenapa? Sisa-sisa hamba Tuhan itu pengen anggota-anggota makanin semua, karena dia percaya bahwa sisa-sisa hamba Tuhan pun banyak berkatnya. Memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan, segala sesuatu rimah-rimah kita pun diberkati. Segalanya dari segalanya, ya kan? Segalanya. Tapi ibu bapak, ini belum akhir dari cerita mengenai Obed-Edom. Sebab ayat yang kita baca tadi berkata, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom. Nah, setelah 3 bulan gimana? Ibu bapak ingin diberkati 3 bulan?
Siapa di sini yang ingin diberkati 3 bulan? Lalu setelah 3 bulan apa yang terjadi dengan Obed-Edom? Rupanya Raja Daud mendengar. Obed-Edom sesudah peti perjanjian tinggal di rumahnya. Iya dikau diberkati luar biasa. Hidup baginya sekali melahirkan 18 anaknya. Lembutnya sekali melahirkan 7. Ya, luar biasa Obed-Edom. Daud ini waktu dia mendengar rugi kalilah aku. Akhirnya Daud berkata, kalau gitu kita ambil lagi. Lalu dia membawa orang-orang imam-imam untuk pergi lagi mengambil. Tapi sekarang dia lihat firman Tuhan, bagaimana sih cara yang sebenarnya untuk mengambil tabung itu. Akhirnya dia tahu bahwa tabung itu harus dibawa dengan dipikul, bukan ditaruh di kereta. Tapi orang-orang kan kalau tambah modern, orang kan ingin tambah praktis. Dulu kalau ada orang mati, mau dikubur, sore dikubur, siang-siang anak pergi cari bambu, ya kan, untuk pikulnya kan. Jadi kalau tiap ada orang mati, potong bambu. Tiap ada orang mati, potong bambu. Kan nggak praktis. Supaya praktis, dibikinlah yang permanen. Dibikin dari beloti, diketam. Supaya nggak usah lagi cari bambu. Tapi itu masih dipikul lama-lama. Lebih praktis lagi. Dibikin lagi kereta curi. Supaya didorong aja. Lama-lama kereta curi masih repot. Sekarang pakai mobil ambulans. Manusia tambah maju, lebih ingin praktis. Mau tambah praktis. Dan banyak orang mau ikut Tuhan juga gitu. Maunya tambah lama, tambah praktis. Kebaktian maunya jangan lama-lama. Setengah jam kan cukup. Yang penting kan kolekte. Kenapa Yesus marah waktu dia mengusir semua penjual-penjual binatang, penukar-penukar uang di rumah Tuhan? Kenapa Yesus marah? Padahal dalam firman Tuhan yang menentukan bahwa kalau orang datang ke rumah Tuhan harus membawa lembu, domba, dan mempersembahkan di sana uang sikal. Lalu kenapa Tuhan marah waktu di rumah Tuhan banyak lembu dan domba dan penukar uang? Karena yang Tuhan maksudkan, bawa dari rumah, dari kampungmu, bawalah lembu, bawalah domba, bawalah uang sikal. Tapi orang-orang mau praktis, udah di sana aja kan dibeli. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Ikut Tuhan pun gitu kan nggak usah repot-repot ya kan. Maunya ikut Tuhan itu jangan repot-repot. Begitu kan? Ada Daud berpikir begitu, ternyata gagal. Akhirnya dia terpaksa kembali pada prinsip firman Allah. Tabung itu harus dipikul. Akhirnya tabung itu dipikul. Dan Daud memberikan persembahan tiap 6 langkah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti. Potong 1 lembu, potong 1 domba. 6 langkah itu kira-kira 5 meter lah. Langkah lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potong 1 lembu, potong 1 domba. Itu antara Kiryat Yearim
Sekitar rumah Obed-Edom itu sampai ke Yerusalem itu jauhnya kira-kira 8 kilometer. Kalau 8 kilometer itu berarti 8.000 meter ya. 8.000 meter itu dibagi 5 meter. Itu kira-kira 1.600 kali berarti perlu 1.600 lembu, 1.600 domba. Tapi itu mereka lakukan, mas. Akhirnya peti perjanjian itu sampailah di Yerusalem. Oke, soal peti perjanjian udahlah, Musa sudah dalam. Tapi bagaimana dengan Obed-Edom? Waktu peti itu dibawa keluar dari rumah Edom, Obed-Edom sedih apa senang? Kenapa sedih? Dia tahu dia sudah diberkati oleh Tuhan, dan sekarang hadirat Tuhan mau pergi. Mungkin air matanya mengalir. Kalau bisa dia mau tahun Allah itu tinggal selamanya di rumahnya, ya kan? Tapi nggak bisa karena ini diambil oleh Raja Daud. Bisa nggak dia nggak berpisah lagi sama Daud? Bisa nggak? Daudnya mau dibawa pergi, bagaimana caranya? Kalau dia memberontak, ditangkap. Kalau dia marah, dibunuh nanti oleh raja. Tapi dia nggak ingin pisah, bagaimana caranya? Supaya dia nggak pisah lagi dengan Daud itu. Satu-satunya cara ialah dia pergi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan segala berkat-berkat yang sudah dia terima selama ini, dan pergi mengikut kemanapun takut Allah itu dibawa. Kalau kita baca dalam pasal 15 ayat 18, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matitza, Elifeli, Miknia, dan Obed-Edom, serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Waktu peti perjanjian dibawa ke Yerusalem, dibuat kemahnya, ada orang-orang yang ditugaskan menjaga pintu gerbang. Ternyata salah satu adalah Obed-Edom. Kelihatannya rumahnya dia meninggalkan kekayaannya, meninggalkan rumahnya untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Ayat 21. Sedangkan Matitza, Elifeli, Miknia, Obed-Edom, Yehiel, dan Azasia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Ada di rumah Tuhan itu pemain-pemain musik, dan salah seorang namanya Obed-Edom. Dari ayat-ayat ini Ibu Bapak ternyata bahwa waktu Daud itu pergi dari rumahnya, dan Obed-Edom ada di persimpangan jalan antara hidup dengan berkat-berkat yang dia terima, ataukah meninggalkan berkat-berkat dan mengikut Daud. Ternyata dia mengambil keputusan meninggalkan semua berkat-berkatnya dan pergi mengikut Daud. Kenapa? Karena bagi Obed-Edom hadirat Allah itu lebih berharga daripada segala berkat-berkat yang dia sudah terima. Banyak orang dalam dunia ini, dia minta diberkati oleh Tuhan. Sesudah diberkati, baginya berkat-berkat itu lebih penting daripada Tuhan. Siapa di antara ibu bapak yang pernah berselisih dengan orang yang lain? Gara-gara tua, atau gara-gara rumah, atau gara-gara ladang,
kita berselisih sama orang yang lain. Pernah? Siapa di ruangan ini pernah berselisih dengan orang lain gara-gara uang, gara-gara rumah, gara-gara ladang? Ada pernah? Tanya ya, coba. Itu semua uang, rumah, ladang dari siapa? Dari Tuhan. Nah, waktu saudara berselisih sama orang lain, Tuhan senang enggak? Enggak kan? Dan kalau saudara tahu Tuhan enggak senang, kenapa saudara mau berselisih sama orang lain? Karena bagi saudara, pada waktu itu, sekarang sih enggak lagi ya. Karena bagi saudara pada waktu itu, berkat itu lebih penting. Kehidupan Tuhan ini. Pokoknya ini hakku. Bahkan dalam dunia ini orang yang menghargai berkat-berkat lebih daripada si memberi berkat. Tapi kita lihat kehidupan Obed-Edom di ayat ini tidak begitu. Dia menghargai yang memberinya, bukan berkatnya. Waktu kita kebaktian di rumah Pak Munte, saya berbicara mengenai bagaimana Petrus diberkati oleh Tuhan. Karena dia gagal menangkap ikan, akhirnya Tuhan memberkati dan dia mendapat 2 perahu penuh. Tapi dalam Lukas pasal 5 ayat 11 dikatakan sudah sampai di pantai, akhirnya Petrus meninggalkan semua ikan-ikannya dan perahunya dan pergi mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia menghargai Yesus lebih daripada berkat-berkat. Udah pernah dengar cerita dongeng artinya yang nggak benar ya. Ada umang katanya, umang kayak orang tua miskin, masuk rumah sakit tolak, masuk rumah sana tolak. Akhirnya satu orang kasihan dia, diterimanya lah. Besoknya sebelum umang itu pergi, ini dongeng. Dipanggilnya ke rumah, sini, kau udah baik. Kau kemarin kasih aku minum, mana gelas itu? Gelas tempat aku minum, orang itu bawalah ini Pak. Dia ambil tongkat ini dipukulnya, teng, jadi emas. Inilah hadiahmu. Udah cukup? Belum Pak. Piring tempat makan kemarin mana? Bawanya piring, teng, jadi emas. Udah cukup? Belum Pak. Oh iya. Tempat tidur yang pakai kemarin mana? Ini bawanya Rasulullah, dipukulnya keltong jadi emas. Udah cukup? Belum Pak. Selimutnya mana? Selimutnya kerbuat jadi emas. Udah cukup? Belum. Bantalnya kerbuat dari emas. Udah cukup? Belum. Kok belum? Aku Pak, aku mau kasih aja ke tongkatnya. Tapi banyak orang udah tempat tidurnya jadi emas, piringnya jadi emas, gelasnya jadi emas, memang tahu sih. Tapi orang itu nggak lagi dia lebih penting tongkatnya, karena tongkat itulah yang menjadikan semuanya. Itu yang dilakukan oleh Obed-Edom, itu yang dilakukan oleh Petrus baginya. Tuhan lebih penting dari segala berkat. Dia lebih rela meninggalkan berkat-berkatnya asal jangan berpisah dengan Tuhan. Sebab dia percaya kalau dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa memberikan berkat lebih daripada apa yang dia tinggalkan. Tapi ini jarang. Di dunia ini sekarang banyak orang diberkati, sesudah diberkati berkatnya lebih penting bagi dia. Waktu Lut sama istrinya pergi ke Sodom dan Gomora, dia diberkati oleh Tuhan jadi kaya di sana. Tapi satu waktu Tuhan bilang, ayo keluar. Kenapa mau membinasakan Sodom dan Gomora? Akhirnya mereka keluar. Istri Lot ini bimbang antara firman Allah dan hartanya. Dan firman Allah mencatat pada saatnya dia menoleh ke belakang. Kenapa? Karena baginya pada waktu itu hartanya lebih berharga daripada firman Allah. Dan firman Allah mencatat pada waktu itu dia menjadi tiang-tiang. Kenapa? Karena baginya harta lebih berharga daripada pemberi perintah. Itulah firman Allah. Dan akhirnya hidupnya gagal.
2 Timotius pasal 3. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jangan berpikir, hari joreme, firman Allah katakan akan datang masa-masa yang sukar. Ayat 5. Ayat 2 aja mulai. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang artinya baginya uang itu jauh lebih penting. Yaitu secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kelihatannya mereka orang yang beribadat, tetapi bagi mereka uang, harta, berkat-berkat itu lebih penting daripada Tuhan. Itu yang terjadi di akhir zaman. Baca pasal 4 dari 2 Timotius ini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Kita bertemu dengan satu orang yang bernama Demas di sana. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Baik. Demas lebih mencintai berkat-berkat. Lebih daripada Rasul Paulus, gambaran kuasa Allah, firman Allah. Tapi apa yang kita baca dari firman Allah tadi? Obed-Edom tidak begitu. Dia menghargai firman Tuhan. Dia menghargai hadirat Allah. Dan dia dalam hidupnya bisa menentukan yang mana yang paling penting. Oh, dalam hidup ini kita sering sekali nggak tahu apa yang paling penting. Kalau saya bertanya pada ibu bapak, apa yang paling penting? Banyak orang susah menjawab. Kemarin sore kami kedatangan tamu. Dia seorang pemimpin di satu perusahaan di Medan. Yang punya si orang Jakarta, tapi dia ini menjadi orang kepercayaan. Dia begitu sibuk sampai pulang ke tengah malam, pagi-pagi udah berangkat, sampai semuanya nggak ada waktu. Saya bilang sama dia kemarin, Pak, ingat Pak, pekerjaan Tuhan, pekerjaan itu nomor 4. Ketawa-ketawa, yo sibuk kali, nggak ada yang bisa gantikan, nggak ada yang bisa mewakili. Presiden pun mati ada gantinya. Ya kan presiden mati ada gantinya. Tapi nggak bisa Pak, nggak bisa kalau nggak apa yang ngurus ini nggak bisa. Tunggu Pak, kalau Bapak berhenti, tutup kan pabrik itu? Oh enggak. Jadi bagaimana? Akan dicari orang yang lain. Berarti ada orang yang lain. Jadi lebih baik Bapak yang sekarang cari ada orang-orang yang lain jadi membantu sehingga Bapak jangan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Ingat, pekerjaan itu nomor 4. Nomor 1 apa Pak? Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 pekerjaan Tuhan. Nomor 4 itu baru urusan kita. Rumah, kantor, rumah, ladang, sekolah. Itu nomor 4. Dan kalau dalam hidup ini semua dibikin terbalik, dibalik-balikkan. Yang nomor 1 jadi nomor 2, yang nomor 2 jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 1. Kacau. Semuanya kalau tidak menurut tempatnya nggak ada. Coba pakai selop dibalikkan, yang kiri taruh kanan, yang kanan taruh kiri. Gimana kira-kira? Enak makainya? Enggak. Baju saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kancingnya. Bagaimana kira-kira yang kalau kancing yang nomor 1 ini taruh nomor 2? Hah? Enak? Enggak. Kalau ditarik di nomor 3? Gimana? Di nomor 4? Dimanapun tidak cocok kecuali dia ditaruh di tempatnya di nomor 1. Yang nomor 2 pun begitu, ditaruh di nomor 1 nggak cocok juga. Dalam hidup ini kita bisa belajar memberi prioritas menurut seharusnya. Mana yang nomor 1 jadikanlah nomor 1, mana yang nomor 2 jadikanlah nomor 2.
Kalau ada di antara kita pakai baju terbalik, saya rasa semua orang akan melihat dia. Gini semua. Baik, kenapa semua orang lihat aku? Gara-gara aku ganteng. Nggak tahu dia gara-gara terbalik. Semua yang terbalik itu nggak enak. Belajar prinsip ini. Yang paling penting dalam hidup kita nomor 1 apa? Tuhan. Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? DLL. Dan itu yang dilakukan oleh Obed-Edom. Dia menempatkan Tuhan di nomor 1 dan akhirnya dia mendapat sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada segala berkat-berkat yang dia terima. Ibu bapak, lakukanlah prinsip-prinsip dalam firman Allah. Maka akan ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Di saat ini, di hari-hari ini, pekerjaan Tuhan masih belum maju, masih kurang maju. Karena masih kurang orang yang menghargai Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau saya bertanya kepada ibu bapak, apakah ibu bapak mencintai Tuhan? Ibu bapak pasti berkata, amin. Tapi kalau saya berkata, apakah ibu bapak mencintai Tuhan lebih daripada segalanya? Nah, ini masih tanda tanya. Tapi kita sekarang masih kekurangan orang yang mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Kadang-kadang bagi kita gengsi kita masih lebih penting. Kadang-kadang anak kita lebih penting. Kadang-kadang harta kita masih lebih penting. Itu sebabnya kita belum menerima berkat-berkat yang besar seperti apa yang dialami oleh Obed-Edom. Tapi kalau firman Allah hari ini mengajar kita supaya kita menghargai Tuhan lebih daripada segalanya. Oh, saya percaya kalau ibu bapak belajar melakukan firman Allah ini, akan ada satu perkara yang luar biasa. Bukan hanya di bidang rohani, tubuh jiwa roh ibu bapak akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau kita belajar menghargai Tuhan lebih daripada segalanya. Saya ingin kita menyanyi. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semuanya segalanya. Karena aku tak dapat membalas kasih. Yang kecil. Kita wanita